Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Kali ini saya akan mengerjakan tugas PAT IPA dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan. Nama saya adalah Muhammad Zaki Ridho dari kelas 7E nomor absen 18. Dan guru pengampu mata pelajaran ini adalah Ustaz Ali Fikri. Dalam kali ini saya akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Pertanyaan pertama. Sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kenapa bisa kelinci bergerak bebas dengan meloncat ke berbagai arah? Sedangkan tumbuhan hanya bisa bergerak daunnya dan masih tetap tegak. Jawabannya adalah karena sel tumbuhan itu selain mempunyai membran sel tumbuhan juga mempunyai dinding sel yang kaku, jadi tidak bisa bergerak dan tapi masih bisa berdiri tegak. Jadi kaku, tidak bisa bergerak dan masih tetap tegak. Sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Kalau hewan hanya punya membran sel saja. Yang kedua, apakah kamu dapat mengaitkan fenomena tersebut dengan metode yang akan dipelajari? Jawab, ya, karena kita akan mempelajari perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Coba amati gambar di samping. Nih gambarnya. Dapatkah kamu menemukan perbedaan dua sel tersebut? Jawaban, bener banyak, tapi saya nulis 3 doang. 1. Sel tumbuhan punya dinding sel, sedangkan sel hewan tidak punya. 2. Sel tumbuhan punya klorofil, sel hewan tidak punya. 3. Sel hewan punya sentriol, sel tumbuhan tidak punya. Pertanyaan nomor 2. Apa manfaat adanya perbedaan di antara dua sel tersebut? Jawabannya adalah perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang paling mendasar, yaitu tumbuhan memiliki dinding sel, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel. Tumbuhan memiliki kloroplas untuk fotosintesis. Perbedaan sel tersebut kemudian juga berdampak terhadap perbedaan karakteristik yang besar. Tingkat organisasi kehidupan. Sel paling kecil, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, bioma, dan biosfer. Apakah yang dimaksud dengan sel? Sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Tumbuhan, hewan, manusia juga ada selnya. Nah, bagaimana cara melihat dan mengamati bentuk sel pada hewan dan tumbuhan? Jawabnya, caranya adalah dengan menggunakan mikroskop. Nah, nih seperti gambar di samping mikroskopnya. Ternyata sel tumbuhan juga ada bagian-bagian dan fungsinya. Apa saja bagian-bagian fungsinya? 1. Dinding sel, melindungi badan sel dan mempertahankan bentuk sel. 2. Membran sel, melindungi sel. 3. Ada nama sitoplasma, tempat berlangsungnya metabolisme sel. Ribosom, tempat sintesis protein. Retikulum endoplasma, ini untuk membantu metabolisme lemak, protein, dan karbohidrat. Badan Golgi membantu sintesis protein. Lisosom meregenerasi sel yang rusak.
Prokisisom mengurangi perokida H2O2 dari sisa-sisa metabolisme toksik. Sentriol mengatur polaritas pembelahan sel dan membentukkan silia serta flagella dan pemisah kromosom saat pembelahan sel, nukleus dan traknukleus untuk menyimpan informasi genetik. Organel sel pada hewan dan peranannya. Ternyata sel hewan juga sama seperti sel tumbuhan. Ada nama-nama bagiannya dan peranannya. 1. Ada namanya membran sel, sama kayak tumbuhan tadi. Fungsi membran sel adalah sebagai penerima rangsangan dari luar, melindungi sel, dan mengatur keluar masuknya zat. Yang kedua ada namanya sitoplasma, merupakan cairan sel dan sesuatu yang larut di dalamnya kecuali nukleus dan organel. Sitoplasma dan organel. Fungsi sitoplasma yaitu sumber bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. 3. Retikulum endoplasma. Fungsi retikulum endoplasma adalah sintesa protein, mensintesis lipid dalam sel, alat transportasi zat dalam sel sendiri, membantu detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel. Yang keempat ada namanya mitokondria. Mitokondria merupakan organel terbesar yang berupa mesin dalam sel. Mitokondria memiliki bentuk mirip dengan cerutu yang mempunyai 2 lapis membran yang lekuk dan dinamakan kritas atau matriks. Oksigen dan glukosa berkombinasi membentuk energi yang dibutuhkan untuk metabolisme dan aktivitas seluler organel. Mitokondria dalam bentuk tunggulnya disebut dengan mitokondrion. Mitokondrion yaitu organel yang mengubah dari energi kimia ke energi yang lain. Ini udah ya. Yang kelima ada namanya mikroflamen. Fungsi mikroflamen yang itu berperan dalam pergerakan sel, endositosis dan eksositosis. Yang keenam ada lisosom. Fungsi lisosom merupakan organel yang berbentuk kantong terikat di membran yang berisi kandungan enzim hidrolitik yang dipakai untuk mengontrol pencernaan intraseluler dalam keadaan apapun. Lisosom ada pada eukariotik. Fungsi dari lisosom ini yaitu mengontrol pencernaan intraseluler, pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis, mencerna materi dengan memakai fagositosis, penghancuran organel yang sudah rusak. Ada 7 namanya peroksisom atau badan mikro. Fungsi peroksisom yaitu perubahan lemak menjadi karbohidrat dan menguraikan perokida dari sisa metabolisme toksik. 8 ada namanya ribosom. Fungsi ribosom yaitu tempat berlangsungnya sintesis protein. Ribosom merupakan organel sel yang padat dan kecil yang memiliki diameter 20 nanometer yang terdiri dari 65% RNA,
ribosom dan 35% protein ribosom. Yang kesembilan, sentriol. Sentriol merupakan struktur yang berbentuk tabung dan yang bisa ditemukan pada sel eukariota. Fungsi dari sentriol yaitu berperan membentuk silia dan flagela dan proses pembelahan sel dalam bentuk benang spindel. Yang ke-10 ada namanya mikrotubulus. Mikrotubulus merupakan organel sel di dalam sitoplasma dan ditemukan pada sel eukariot dan memiliki bentuk silindris panjang yang berongga. Fungsi dari mikrotubulus yaitu memberi bentuk sel, melindungi sel, dan berperan dalam pembentukan flagela, silia, dan sentriol. Yang ke-11 ada namanya badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau kompleks Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel. Fungsi badan Golgi itu membentukkan vakuola untuk ekskresi, memproses protein, membentuk membran plasma, dan membentuk lisosom. Yang ke-12, nukleolus. Nukleolus merupakan daerah yang ada di inti sel yang bertanggung jawab pada pembentukan protein memakai RNA asam ribonukleat. Fungsi dari nukleolus ini yaitu bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Ke-13 ada namanya nukleus. Nukleus merupakan inti sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel, baik itu metabolisme sampai ke pembelahan sel. Fungsi dari nukleus yaitu menyimpan informasi genetik, menjaga integritas gen-gen, mengontrol aktivitas sel dengan mengelola ekspresi gen, tempat replikasi, mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Mana lagi? Yang ke-14 ada namanya nukleoplasma. Nukleoplasma yaitu cairan yang padat dan ada dalam inti sel nukleus, mengandung serat kromatin yang membentuk serat kromatin yang padat, membentuk kromosom dan gen yang membawa informasi genetik. Fungsi nukleoplasma yaitu membentuk kromosom dan gen. Yang ke-15 ada namanya membran inti. Membran inti merupakan elemen struktural utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsi dari membran inti yaitu tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma, pelindung inti sel, nukleus. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan karakter apa saja yang membedakan sel tumbuhan dengan sel hewan. Sel tumbuhan, ukuran sel tumbuhan lebih besar dari sel hewan. Umumnya memiliki plastid, kloroplast, memiliki dinding sel dan membran sel. Sel hewan, ukuran sel hewan lebih kecil dari sel tumbuhan, tidak memiliki plastid, kloroplast, tidak memiliki dinding sel. 6. Apa yang kamu ketahui tentang prokariotik? Jawab. Prokariotik adalah makhluk hidup yang nukleusnya tidak memiliki membran inti sel. Nah, ini adalah gambar perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan.
Ini lebih lengkap lagi, perbedaan lengkap sel hewan dan sel tumbuhan. Kesimpulannya adalah, dengan mengerjakan proyek ini, saya jadi memahami sel adalah kumpulan materi yang paling sederhana yang dapat hidup dan merupakan unit penyusun semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup pasti punya sel. Perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan yaitu sel hewan tidak memiliki dinding sel sehingga strukturnya lebih lentur. Strukturnya lebih lentur dan tidak memiliki vakuola, plasid dan klorofil. Sedangkan sel tumbuhan memiliki dinding sel yang sifatnya kaku, berfungsi untuk menopang tubuhnya. Vakuola vakuola untuk menyimpan cadangan makanan, plasid berisi zat warna, klorofil organel untuk fotosintesis. Ya, mungkin segini dari saya. Mohon maaf apabila salah kata dan salah ucap, salah kata, salah perbuatan, salah apapun. Maafkan saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ding 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 ding.